Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42 Warisan. Izinkan saya meminta sidik jari Baby Aliora yang akan diatur sebagai pembuka setiap akses informasi nantinya. Ucap pengacara itu segera mengambil sampel sidik jari Baby Aliora agar bisa cepat mengurus pemindahan semuanya. Izinkan saya, Tuan, agar amanah terakhir yang saya terima dapat saya laksanakan. Pinta pengacara itu pada Daniel merujuk pada apa yang dia pikul dari orang yang telah tiada. Karena Daniel masih tidak membiarkan pengacara itu mengambil sidik jari babynya. Kami tidak bisa menerima ini, pernyataan Daniel dan keluarganya karena harta yang diwariskan Jack bukan main-main nilainya. Serta Aliora juga tak punya hubungan apa-apa dengan Jack. Tolong berikan saya alasan. Kenapa kalian tidak bisa menerimanya? Ucap pengacara itu. Harta yang Jack wariskan untuk putriku nilainya sangat besar, dan putriku juga tidak ada ikatan sedikit pun dengannya. Pernyataan Daniel sebagai seorang ayah yang tidak bisa memutuskan sesuatu dengan mudah perihal putrinya karena ini akan terbawa sampai ke masa depan. Dalam pewarisan harta itu, haknya mutlak di tangan pemilik. Jadi di saat Tuan Jack mewariskan hartanya untuk Baby Aliora, apapun yang terjadi, Baby Aliora adalah yang paling berhak atas itu. Serta kita tidak bisa mengganggu-gugat keputusan itu. Jelas pengacara itu secara transparan. Jika Anda sebagai ayah menghalangi proses ini, sama saja dengan Anda menghalangi putri Anda mendapatkan apa yang telah menjadi haknya. Jelas pengacara itu yang membuat Daniel terdiam karena itu memang benar. Saya tahu, Tuan Daniel, Anda dan keluarga Anda adalah orang yang punya segalanya. Bahkan putri kalian sudah memiliki semuanya sebelum dia dilahirkan. Tapi ini memang adalah keputusan terakhir Tuan Jack. Dan saya mohon dengan sangat, tolong terima ini karena ini adalah sebuah wasiat. Ucap pengacara itu yang membuat Daniel dan keluarga mau tak mau menerima. Jelang tidur, Daniel tengah bermain berdua dengan bayinya di atas ranjang, mengganggu bayinya dengan segala tingkah nakalnya. Daddy, Alia menampar lengan Daniel yang berbaring di sebelah Aliora dengan kesal. Saat Daniel terus saja mengganggu Aliora yang tengah minum susu. Menoel pipinya, mengecup terus-menerus, bahkan mengambil dot Aliora yang tengah minum susu membuat bayi itu menangis. Sakit sayang, kata Daniel manja mengelus lengannya. Daddy apa sih, anak lagi minum juga digangguin terus. Lama-lama Alia jengkel juga dengan Daniel yang terlihat sangat senang menjahili bayinya. Daddy senang banget tahu semenjak ada dia. Senyum gemas Daniel lagi dan lagi mengecup pipi tembem Aliora. Kalau Aliora udah bisa merangkak, bakalan dia jampak kepala Daddy saking kesalnya, ucap Alia. Dia saja sebagai ibu geram melihat Daniel yang terus menjahili anaknya. Apalagi Aliora yang terus dijahili ayahnya. Sayangnya belum bisa kan dek, sedang Daniel berbaring telentang dan mengangkat bayi gemoynya ke atas. Dia itu jarang sekali menangis sayang, seperti bayi pada umumnya, makanya Daddy suka jahilin, biar dia menangis juga, gemas Daniel. Agak lain ayah satu ini, geleng kepala Alia meratap suaminya sebelah mata, yang membuat Daniel tertawa spontan. 5 tahun kemudian, Daddy, gadis kecil cantik itu berlari melepaskan genggaman tangan ibunya begitu sampai di perusahaan ayahnya. Anak Daddy sudah datang. Senyum lebar Daniel memangku putri kecilnya yang terlihat sangat senang sampai mengecup pipi Daniel berkali-kali. Ara, jangan lari. Lari terus, Mommy capek ngejarnya, keluh Alia begitu sampai di dekat Daniel dan putrinya. Anak Daddy makin nakal.
kasihan Momi, ucap Daniel mengecup kening istrinya yang terlihat lelah itu. Dedi jahat, rajuk Aliora saat Dedi mengecup Mominya. Padahal dia yang mengecup Dedinya sedari tadi tapi tidak dibalas. Anak Dedi cemburu, tawa spontan Daniel melihat ekspresi anaknya. Mach, Daniel mengecupi Aliora sambil terkekeh. Gak mau Dedi jahat, cemburu Aliora tak mau menatap Daniel lagi bahkan ingin turun dari pangkuan Daniel. Om Jo, teriak Aliora berlari ke pelukan Joe yang kebetulan lewat di lantai dasar setelah turun dengan paksa dari pangkuan ayahnya. Hai cantik, mengapa menangis? Lembut Joe segera berjongkok saat gadis kecil itu menghampirinya. Dedi jahat Om Jo, tangis Aliora mendekat lalu memeluk leher Joe dan menangis dengan sedihnya. Astaga, Dedimu kenapa? Gemas Joe melihat gadis kecil gemoy itu dan membalas pelukannya. Joe menggendong Aliora yang masih menangis memeluk lehernya itu bahkan tak mau melepaskan. Dedi kecup Momi, tapi Aliora enggak. Aduh, Aliora merasa sedih saat Dedi membedakan antara Momi dan dirinya. Enggak gitu loh dek, bujuk Daniel pada Aliora yang tengah memeluk leher Joe itu sambil terus menyembunyikan wajahnya. Daniel mengambil Aliora dari pelukan Joe lalu menggendongnya dan mengajak Alia serta Joe ikut ke ruangannya. Sebenarnya Daniel dan Alia sedikit heran dengan rasa cemburu serta posesif dalam diri Aliora yang sudah sangat berlebihan walaupun dia masih kecil. Tapi bagi Daniel dan Alia itu wajar saja lantaran Aliora adalah anak perempuan yang sangat dekat dengan ayahnya. Daniel mendudukkan Aliora di atas meja lalu mereka bertiga duduk di sofa. Anak Dedi kenapa gitu sih? Masa cemburu sama Momi sendiri sih? Tanya Daniel lembut pada gadis kecil yang masih menangis itu. Ara udah gak sayang Momi, sampai segitunya sama Momi, ucap Alia pura-pura merajuk. Ara sayang Momi, Ara cuma gak suka bedain, jujur Aliora yang membuat semua orang tersenyum. Iya deh Dedi salah, janji gak bedain kalian lagi, senyum lebar Daniel ternyata wajar saja anak cemburu. Daniel mengecup kening Aliora lalu juga mengecup kening Alia agar adil. Sementara Joe yang merasa tidak ada keperluan dan gunanya juga di sana memilih pergi sajalah. Om Joe mau kemana? Aliora memegang tangan Joe yang akan berdiri dari duduknya itu. Pergi cantik, Om harus menyelesaikan pekerjaan Om dulu, senyum hangat Joe merapikan rambut Aliora. Kenapa sih Om harus kerja terus setiap hari nggak capek apa? Heran Aliora dengan Om ganteng yang sangat dia sukai itu. Ya capek, jujur Joe menatap mata bulat gadis kecil yang sudah sedari kecil begitu dekat dengannya. Terus kenapa kerja terus? Tanya Aliora cemberut. Kadang dia ingin main dengan Om Joe tapi dia sibuk kerja terus. Kenapa cantik, kau mau menafkahiku? Tanya Joe dengan senyum tipisnya. Tiba Aliora yang berdiri di depan Joe duduk itu mendekat lalu mengecup pipi Joe. Lalu Aliora memberikan Joe selembar uang yang dia ambil dari sakunya yang membuat Joe tertawa spontan. Buat beli apa?
Senyuman hangat Joe menatap uang di tangan Aliora. Beli permen. Ayo Om, ajak Aliora manja segera naik ke atas pangkuan Joe agar digendong belanja ke kantin. Astaga cantik, kamu udah besar masa masih minta gendong, ucap Joe mengelus punggung Aliora yang kini duduk di pangkuannya. Ayo Om, ajak Aliora kini bergelayut di leher Joe menunggu Joe menggendongnya. Pamit dulu pada Dedi dan Momimu, ucap Joe merapikan dasinya sambil berdiri. Aliora bersalam pada Dedi dan Momi lalu segera berlari ke arah Joe yang sudah berdiri. Om gendong, pinta Aliora mengikuti Joe yang sudah berjalan. Tidak, harus jalan sekarang sudah besar kan, ucap Joe yang terus melangkah. Gendong Om, rengek Aliora memegang tangan Joe sambil mendongak. Dan begitu Joe menggendongnya, Aliora sangat senang dan seperti kebiasaannya mengecup pipi Om tampan itu. Setelah kepergian Joe dan Aliora, tinggallah Daniel dan Alia dengan segala pikiran aneh mereka. Alia nggak kebayang Dedi kalau Kak Joe menikah. Bagaimana dengan putri kita, ucap Alia tersenyum miring. Iya ya, sayang. Sebenarnya melihat Aliora yang begitu dekat dengan Joe juga membuat Daniel takut lantaran emosi posesif dalam diri putri kecilnya yang sangat berlebihan. Sehingga dari semua pembahasan Alia dan Daniel, akhirnya mereka meminta Joe untuk meluangkan waktu berbicara empat mata. Joe yang sudah selesai makan bersama Aliora kembali membawa gadis kecil yang sudah tertidur itu ke ruangan ayahnya. Kalian kenapa? Tanya Joe balik melihat Daniel dan Alia yang masih duduk dalam posisi yang sama tapi wajah mereka terlihat begitu bimbang. Kami ingin bicara Joe, ucap Daniel serius sehingga Joe langsung duduk di sofa dengan Aliora yang masih tidur di pangkuannya. Kenapa? Tanya Joe to the point. Kapan kau ingin menikah Joe? Tanya Daniel yang membuat Joe tertawa spontan. Kenapa? Kalian ingin mendaftarkan aku jadi calon menantu kalian? Canda Joe yang membuat Daniel dan Alia terdiam saat Joe malah langsung menebak apa yang terfikir oleh mereka. Kak Joe, bukan kami meragukanmu, hanya saja kami tak ingin saja nanti keposesifan Aliora malah jadi mengekangmu, jelas Alia yang menjelaskan maksudnya. Aku juga bingung kenapa dia begitu posesif, jawab Joe balik menatap Aliora yang masih tertidur pulas di pelukannya. Aku juga takut, nanti setelah aku menikah, dia jadi tidak menyukaiku lagi, jawab Joe mengelus pipi gadis kecil yang selama 5 tahun ini cukup mewarnai hari-harinya. Apalagi mengingat sifat Aliora, jika sudah marah dia tak akan mau lagi menemui orang itu, bahkan cenderung membenci. Kalau kau tak ingin itu terjadi, ya jangan menikah. Jawaban spontan Daniel terkekeh membuat Alia langsung menamparkan lengannya karena bercanda di tengah keseriusan mereka. Kalau aku tidak menikah, apakah kalian akan mengizinkan aku menjadi menantu kalian? Tanya Joe balik menatap kedua orang tua gadis kecil yang tengah tidur di pangkuannya. Haha, kalian serius amat sih, tawa Joe yang ganteng dan baby fresh itu.
Aku menyayangi gadis kecil ini seperti anakku sendiri, ucap Jo sambil mengecup kening Aliora. Baguslah kalau begitu, jangan sampai kau hanyut dalam rasa sayangmu, ucap Daniel yang tetap saja merasa tak tenang entah kenapa. Tidak akan, ucap Jo yang tahu akan batasan. Ya kali dia jatuh cinta pada bocil yang sudah sejak kecil dia ajak bermain. Mungkin hanya cara Jo menyayangi Aliora saja yang membuat orang tua Aliora merasa cemas. Tapi walaupun begitu Jo tak merasa tersinggung, itu hanyalah bentuk perasaan murni dari kekhawatiran orang tua pada anaknya. Semoga keputusanmu tak berubah suatu saat nanti, Kak. Ucapan Alia malah membuat Jo tertawa spontan. Ya kali dia mencintai gadis kecil yang masih tidur di pangkuannya ini. Satu bulan kemudian. Selamat malam Dedi, Mommy. Sapa Aliora datang ke kamar orang tuanya sambil membawa boneka panda kesayangannya. Malam, anak Dedi belum tidur, tanya Daniel mengangkat putri kecilnya ke atas ranjang dan membaringkan Aliora di tengah mereka yang sudah rebahan sambil bercerita. Belum Dedi, mata Ara nggak mau tidur walaupun sudah nutup mata, cerita Aliora menatap Dedi dan mominya bergantian. Ara mikirin apa? Tanya Alia menyelimuti putri kecilnya agar tidak dingin sambil mengelus-elus kepala anaknya. Tadi Ara lihat, Dedi teman Ara berantem sama mominya di sekolah. Cerita gadis kecil itu mengatakan apa yang dia lihat tadi pagi. Ara kan udah Dedi bilang, kalau ada orang berantem jangan dilihat, tegur Daniel pada putri. Karena itu dapat merusak mental anaknya. Tadi Ara mau pergi kok Dedi. Tapi Ara kasihan lihat teman Ara nangis, cerita Ara menatap Dedinya sendu sampai air matanya ikut jatuh. Ara kalau orang tuanya berantem ya wajar teman Ara nangis. Jadi besok jangan diliatin lagi ya. Pesan Alia sambil mengecup gemas pipi tembem putri kecilnya. Dia nangis karena Dedinya jahat. Dedi jangan jahat juga ya sama Ara dan Momi. Spontan saja Ara memeluk mominya lalu menangis. Anak Dedi bilang apa sih? Lembut Daniel meraih anaknya itu lalu memeluk sambil menghapus air matanya. Bersambung.